Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asia Sultan dengan NIM 230115000003 dari kelas A11 Pendidikan Matematika tahun 2023. Jadi, judul pada percobaan kali ini yaitu apakah dengan penambahan garam pada air tawar dapat mengubah massa jenis air tersebut. Jadi pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu massa jenis. Jadi massa jenis merupakan besarnya massa zat setiap satuan volume. Massa jenis setiap benda itu bersifat spesifik atau bersifat tetap. Nah, misalnya massa jenis 1 sendok air sama dengan massa jenis 1 gelas air. Nah, semakin rapat susunan partikel di dalam suatu zat, semakin besar pula massa tiap satuan volumenya. Artinya, massa jenisnya semakin besar atau disebut kerapatan tinggi. Sebaliknya, semakin renggang susunan partikel di dalam zat, maka semakin kecil massa tiap satuan volumenya. Artinya, massa jenis semakin kecil atau disebut kerapatan rendah. Nah, jadi tujuan percobaan kali ini yang pertama, untuk mengetahui massa jenis air setelah dilarutkan garam. Yang kedua, untuk mengetahui apakah massa jenis air garam lebih besar daripada massa jenis air tawar dan massa jenis telur. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama, timbangan, yang kedua gelas ukur, yang ketiga toples, yang keempat telur, kelima garam, dan yang terakhir itu air. Jadi, yang kita ketahui selama ini bahwa massa jenis air itu senilai 1 gram per cm kubik. Nah, selanjutnya percobaan pertama kita akan melihat apakah massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Baik, yang pertama kita tuangkan air sebanyak 200 ml. Lalu kita akan masukkan telur. Dapat dilihat bahwa telur yang dimasukkan ke dalam air akan tenggelam. Ini membuktikan bahwa massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air tawar. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu apakah dengan penambahan garam terhadap air tawar dapat mengubah massa jenisnya. Nah, jadi yang pertama kita tuangkan air ke dalam wadah. Lalu kita masukkan garam sebanyak 2 sendok makan. Lalu kita aduk. Setelah diaduk, kita akan masukkan telur ke dalam wadah ini. Sepertinya penambahan garamnya kurang banyak. Nah, kita akan aduk lagi. Dapat kita lihat bahwa telur yang dimasukkan ke dalam wadah akan terapung atau tidak terletak pada dasar wadah. Nah, jadi percobaan kali ini membuktikan bahwa massa jenis air yang dilarutkan garam atau massa jenis air asin
lebih besar daripada massa jenis telur itu sendiri. Telur yang dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan garam akan terapung. Hal itu dapat kita cari atau buktikan bahwa massa jenis air garam lebih besar dari massa jenis telur. Untuk menghitungnya, yang pertama kita akan menentukan berapa massa dari telur tersebut. Yang pertama kita akan menimbangnya. Nah, massa telur yang kita dapat senilai 61 gram. Kita akan mencatat terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menghitung volume dari telur tersebut. Caranya, pertama kita isi wadah ini sampai full. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan telur tersebut ke dalam sini secara perlahan. Selanjutnya kita akan mengangkat ini. Selanjutnya kita akan menghitung volume telur tersebut dengan menghitung berapa volume air yang keluar pada saat telur dimasukkan ke dalam wadah yang tadi. Nah, berat dari air yang tumpah tadi itu senilai 51 gram. Setelah dihitung, kita mendapatkan massa jenis dari telur tersebut senilai 1,19 gram per centimeter kubik. Selanjutnya kita akan menghitung massa jenis dari air garam tersebut. Jadi beratnya senilai 422 gram. Volumenya sekitar 300 ml. Nah, jadi massa jenis dari air garam tersebut 422 dibagi dengan 300. Hasilnya 1,40. Jadi massa jenis dari air garam senilai 1,40 gram per centimeter kubik. Jadi kesimpulan dari percobaan tadi, kita dapat mengetahui bahwa massa jenis dari air itu senilai 1 gram per centimeter kubik, sedangkan massa jenis dari telur itu senilai 1,19 gram per centimeter kubik, dan massa jenis dari air yang telah dilarutkan garam senilai 1,40 gram per centimeter kubik. Nah, pada percobaan pertama, telur yang dimasukkan ke dalam air tawar akan tenggelam. Hal ini dikarenakan massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air tawar. Sedangkan pada percobaan kedua, telur yang dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan garam akan melayang atau terapung. Hal ini disebabkan karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air yang telah dilarutkan garam. Sekian percobaan dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.